Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Kitab Bulughul Maram, masih di dalam Kitab Thaharah, yaitu kitab tentang bersuci, bab yang ke-8, Babul Ghusli wa Hukmil Junubi, bab tentang mandi dan hukum junub, hadis yang ke 105. Wa anha, dan darinya. Nah, darinya ini siapa periwayat hadis sebelumnya? Siti Maimunah itu hadis pembandingnya kemarin. Siti Aisyah. Nah, dari Siti Aisyah ya. Wa anha, dan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kuntu, pernah aku, autasilu, mandi, kuntu autasilu, pernah aku mandi, ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ina'in wahidin, dari satu wadah. Ya, ina'in bisa satu bejana, satu wadah. Takhtalifu aidina, kami bergantian, tangan kami bergantian menciduk airnya itu. Jadi tangan kami bergantian menciduk airnya, fihi, di dalam wadah tersebut, minal janabah, untuk mandi junub. Muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wazada Ibnu Hibban, dan ditambahkan oleh Imam Ibnu Hibban, watal taqi aidina, dan tangan kami berdua bersentuhan. Taltaqi, kena bersentuhan, hampir sama dengan yaltamisu, jadi bertemu. Taltaqi itu kan talaqqa, talaqi, bertemu. Jadi bertemu itu nyentuh maksudnya. Bisa dipahami? Maksud dari hadisnya. Kita langsung lanjutkan syarahnya. Yang pertama, boleh seseorang mandi bersama istrinya dari satu wadah. Ya, kalau satu wadah boleh, berarti satu ruangan juga boleh. Dan bahkan dianjurkan suami dan istri itu untuk kadang-kadang ada momen mandi bersama dan bercanda bersama. Kenapa? Karena kemesraan itu harus dibangun ketika sudah menikah. Orang zaman sekarang banyak ketika belum menikah mesranya luar biasa, tapi begitu sudah menikah seperti bukan suami istri, kayak kucing dan tikus, ribut tiap hari gitu. Jadi justru kemesraan itu harus dibangun justru setelah menikah. Jangan pacaran sebelum menikah, tapi pacaranlah sesudah menikah. Karena pacaran setelah menikah itu jauh lebih nikmat daripada sebelum menikah itu. Semangat sekali bilang menikah ini ya. Yang kedua, dari hadis ini kita bisa mengambil syarah atau pembelajaran, boleh saling melihat aurat pasangan saat mandi. Jadi kalau di dalam syariat agama Islam, syariatnya Nabi Muhammad, sesama pria itu tidak boleh melihat auratnya. Mohon maaf, sesama teman pria mandi sampai saling melihat kemaluan itu tidak boleh, karena ada aurat yang membatasi. Sesama wanita juga begitu. Jadi ini kan sering kadang-kadang di pondokan-pondokan mandi nggak pakai baju, ya kan, bersama-sama di tempat yang ramai, itu menyalahi syariat. Kalau ajaran leluhur kita, orang-orang tua kita zaman dulu kan pakai itu. Apa istilahnya kalau orang Madura bilang itu? Telesan itu jilbab. Pakai ini apa ya? Ya kayak sarung samper itu, pakai kain gitu itu untuk menutupi auratnya. Jadi laki-laki dan perempuan itu ada aurat-aurat yang membatasi. Sesama laki-laki dan sesama perempuan juga ada batasan-batasan aurat yang tidak boleh dilihat. Tetapi untuk suami dan istri tidak ada batasan aurat sama sekali. Jadi suami dan istri sama-sama boleh saling melihat seluruh anggota tubuh dari pasangannya masing-masing. Itu untuk suami dan istri. Berarti kalau nonton video kan bukan istrinya, bukan suaminya. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena kalau keseringan lihat nanti lama-lama jadi
error ya, jadi hang. Dalil lainnya dalam firman Allah Ta'ala, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Di surat Al-Ma'arij ya. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Maksudnya memelihara kemaluannya itu menjaga marwah kehormatannya, gak sembarang mengumbar auratnya yang dimaksud itu. Illa ala azwajihim, kecuali kepada pasangan mereka. Jadi seorang laki-laki menjaga marwah auratnya kecuali terhadap istri mereka. Begitu juga sebaliknya, seorang istri menjaga auratnya, menjaga marwah kehormatannya kecuali kepada suaminya, terutama para wanita. Berapa banyak wanita yang ketika keluar cantiknya Masya Allah, tapi di rumah untuk suaminya kacaunya innalillah ya kan. Keluar wanginya luar biasa, begitu di rumah bersama suaminya yang bau macam-macam, sudah bau keringat, bau dapur, bau segala macam gitu. Jadi seorang wanita itu justru diperintahkan untuk menunjukkan kecantikannya kepada suaminya, dan seorang suami itu juga diperintahkan untuk menjaga kemaluannya kecuali kepada istrinya. Jarang-jarang Lukman ini memvideo. Fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka suami istri itu tidak tercela, nggak melakukan perbuatan tercela ketika saling menunjukkan aurat masing-masing. Justru suami dan istri kalau saling menunjukkan aurat masing-masing semakin menumbuhkan kemesraan. Dari kemesraan itu muncul mahabbah. Mahabbah itu muncul cinta. Nah, dari cinta yang dibangun ini akhirnya ada yang namanya mawaddah. Mawaddah itu saling berkasih. Jadi saling ada perasaan ketergantungan, saling ingin memberi. Itu namanya mawaddah. Warohmah, muncul perasaan sayang. Apa bedanya mawaddah dan warohmah? Kalau mawaddah itu sesuatu yang kamu berikan, kamu cinta karena ada alasannya. Kenapa kamu suka dia? Karena cantik, karena ganteng. Kenapa suka dia? Karena pinter. Kenapa suka dia? Karena rajin. Itu namanya mawaddah. Nah, nanti begitu udah menikah, yang jelek-jelek ini kan mulai kelihatan semua. Dulu waktu belum menikah semua jaim, semua palsu. Tapi begitu sudah menikah mulai kelihatan jelek-jeleknya. Tambah umur, yang ganteng lama-lama jadi jelek, yang cantik lama-lama jadi jelek. Sehingga alasan-alasan ganteng, cantik, pinter, rajin, waktu sehat rajin, waktu sakit jadi males kan ya kan. Kemudian pinter waktu masih muda, pikirannya masih fresh ya kan. Begitu sudah menjelang usia tua mulai lemot misalkan gitu. Maka kalau kita hanya berdasarkan alasan itu saja, maka nanti bisa hilang rasa cinta. Maka dibutuhkan yang namanya warohmah. Warohmah itu cinta yang sudah tanpa ada alasan lagi, meskipun tetap jelek, sudah jelek tetap cinta, meskipun sudah sakit-sakitan tetap cinta. Itu namanya warohmah. Dalam istilah kerennya anak muda sekarang, unconditional love. Jadi cinta tanpa alasan, maka itu cinta yang sesungguhnya. Jadi untuk mencapai warohmah itu harus ada perjuangan. Ya, perjuangannya gimana? Salah satunya suami dan istri harus saling bersama-sama berjuang untuk menumbuhkan kemesraan di dalam hubungan rumah tangganya. Ketika mesra hangat, maka mawaddah tercipta dan ujungnya nanti akan menuju warohmah ya. Kultum pernikahan ini. Yang ketiga, orang junub masih boleh memasukkan tangannya ke dalam bejana dan hal itu tidak membuat air menjadi tidak suci. Jadi junub, tangan masuk ke bejana itu nggak membuat kotor. Kenapa? Karena junubnya sendiri suci. Junub kan tidak najis. Kan dijelaskan di penjelasan yang sebelum-sebelumnya bahwa air mani itu tidak najis, sehingga orang junub pun juga tidak najis. Nah, tangan jika dalam keadaan bersih, tidak ada kotoran, boleh dimasukkan ke dalam wadah, karena anggota badan orang yang junub tidaklah najis. Keadaan seseorang yang junub tidak membuat tangannya menjadi najis. Jadi dengan catatan tangannya bersih. Kalau tangannya kotor ya jadi najis juga nanti. Selanjutnya, dari Amir Asy-Sya'bi ia berkata, dahulu sahabat Rasulullah SAW
memasukkan tangan mereka dalam bejana padahal mereka dalam keadaan junub. Begitu pula seperti ini dilakukan wanita yang sedang haid. Sebelum tangan mereka dicuci, mereka memasukkan dalam wadah berisi air. Seperti itu tidak masalah. Jadi yang wanita haid pun kan tangannya suci, yang najis kan darah haidnya. Maka ketika tangannya tidak tersentuh darah masuk ke dalam wadah untuk yang digunakan untuk mandi, airnya tidak berubah menjadi najis. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak ada. Ada, cukup jelas. Tinggal selamat berjuang untuk mencari jodoh masing-masing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan semua diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat, mendapatkan rizki yang barokah, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya, karena butuh ya. Insya Allah besok akan membahas tentang kewajiban mandi bagi orang yang junub. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa kita khusus